Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan membahas materi PAI untuk SMA SMK kelas 11 tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Adapun pada materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, menelaah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Bagian kedua, menelaah Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Bagian ketiga, mengkaji Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja unggul. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu menelaah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. Adapun pembahasan meliputi yang pertama, tilawah dan terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kedua, mengidentifikasi tajwid Quran Surah An-Nisa ayat 59. Tiga, mengartikan perkata Quran Surah An-Nisa ayat 59. Keempat, asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pembahasan kedua yaitu mengidentifikasi tajwid yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ya ayyuha. Hukum bacanya mad jaiz mufasil. Karena mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Kedua, amanu mad badal. Karena ada hamzah berharokat fathah diikuti dengan alif. Yang ketiga, ar-rasula. Alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. 4. Al-amri. Alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. Yang kelima, minkum. Hukum tajwidnya ikhfa. Karena nun mati bertemu dengan kaf. Keenam, tanaza'tum fi idhar syafawi. Karena mim mati bertemu dengan fa. Khairu wa ahsanu. Idgham bila gunnah. Karena domah tain bertemu dengan huruf idgham yaitu waw. Yang terakhir ta'wila mad iwad. Karena terdapat fathah tain yang dibaca dengan waqaf. Pembahasan yang ketiga yaitu mengartikan perkata dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama ada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ati'u, taatlah kamu. Ulil amri, pemimpin. Minkum, di antara kamu. Fa'in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Ilallahi, kepada Allah. In kuntum, jika kamu. Tu'minuna, kamu beriman. Al-yaumil akhir, hari akhir atau hari kiamat. Dzalika, hal atau itu.
Pembahasan yang keempat yaitu asbabun nuzul dan tafsir. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, dalam riwayat Imam Bukhari, adanya penolakan dari para prajurit Islam untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafa bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah. Syariah ini adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Adapun tafsir daripada Quran Surah An-Nisa ayat 59, tafsir digunakan ketika kita memahami ayat Al-Quran, tidak cukup hanya berdasar kepada terjemahnya saja, tetapi kita harus berlandaskan kepada buku-buku tafsir yang mu'tabar, yaitu kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenarannya. Adapun isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang pertama yaitu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah tersebut untuk mengamalkan maupun meninggalkan larangan. Karena perintah daripada Rasulullah SAW merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Dari ketiga ketaatan tersebut tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang terakhir, yang kelima, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, karena tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, maka bisa diselesaikan, dikembalikan kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode ijtihad. Baik, supaya kita lebih memahami makna daripada ketaatan, kita akan membaginya menjadi dua. Yang pertama, taat merupakan disiplin dan beragama yang baik. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Ketaatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling besar, yakni negara atau sebuah umat, seperti ilustrasi pada gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah polisi. Pak polisi ini sedang menjalankan tugasnya dari pimpinannya untuk menjaga lalu lintas yang ada. Kemudian gambar yang kedua, orang yang sedang berkendara, dia memakai helm dan menjaga keselamatannya. Kemudian ada gambar yang ketiga, yaitu ada seorang siswa sedang membuang sampah. Ini juga merupakan bentuk sebagai ketaatan, di mana kita membuang sampah harus pada tempatnya. Nah, adapun gambar yang keempat, ini merupakan contoh yang tidak taat, di mana orang yang mengemudikan mobil ini tidak mentaati rambu lalu lintas dan akhirnya terjadinya kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Quran surah An-Nisa ayat 80. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam memiliki pembahasan khusus perihal ketaatan ini. Bahkan menempatkan perkara ini sebagai hal yang paling fundamental dalam tatanan kehidupan muslim. Benar atau tidaknya sebuah ketaatan sangat tergantung dari kebenaran dan kemurnian akidah seorang muslim. Karena ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika seseorang mentaati kepada pimpinannya, akan tetapi jika ketaatan tersebut tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dinilai sebagai bentuk ketaatan. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Sebelumnya ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada laki-laki yang berangkat berperang dan berpesan kepada istrinya,
"Wahai istriku, janganlah meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Kemudian setelah suaminya berangkat, istrinya tersebut mendapat kabar bahwa ayahnya sedang menderita sakit. Akhirnya wanita itu pun mengutus utusan untuk menemui Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harusnya dia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada utusan tersebut agar dia mentaati suaminya, dan seorang istri tersebut menerima ketetapan Nabi sesuai dengan pesan suaminya. Waktu pun terus berjalan, kondisi ayahnya pun semakin memburuk. Si wanita itu pun mengutus lagi seorang utusan kepada Rasulullah dan jawabannya pun tetap sama. Wanita itu pun tetap mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya ayahnya pun wafat. Dia pun tidak bisa melihat jenazah ayahnya, tetap sabar di rumahnya sampai dengan suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatan kepada suaminya. Dalam riwayat lain, ayahnya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa taat kepada ulil amri atau pimpinan harus dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seseorang hanya boleh mentaati pimpinan atau orang tuanya atau pihak lain saat ia yakin benar bahwa apa yang mereka perintahkan itu benar-benar sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita perlu taat kepada ulil amri? Jawabannya karena ajaran agama kita sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya, banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama, dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat aturan yang belum diatur oleh agama. Akan tetapi, aturan tersebut harus melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis. Itu artinya, aturan Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada posisi tertinggi. Setelah itu, aturan Rasul-Nya. Selanjutnya, aturan yang disusun oleh ulil amri atau pemerintah atau pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin ataupun pemerintah atau pihak lain harus sejalan pula dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci. Selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat, jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya seperti mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Jika dalam realitasnya bertentangan dengan aturan agama, maka seseorang diperbolehkan untuk menolak perintah dari siapapun. Karena yang namanya manusia dapat saja berbuat keliru, khilaf, dan salah. Akan tetapi dalam penolakan tersebut haruslah tetap menggunakan adab kesopanan. Hindari cara-cara kekerasan dan berbuat anarkis. Baik, cukup sekian pembahasan materi menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul pada bagian pertama tentang ketaatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.